Pak Sarmoko, ini penilik Pak dilantik hari ini Pak atau musda Pak, kedepannya Pak? Ya, jadi penilik ini berperan strategis dan penting karena penilik inilah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam ruang lingkupnya untuk mengendalikan mutu dan melakukan evaluasi terhadap lingkup level PAUD maupun sekolah-sekolah kesetaraan dan pendidikan formal maupun non informal. Inilah pentingnya penilik, sehingga mudah-mudahan kepengurusan yang datang ini betul-betul bisa menciptakan lingkungan PAUD yang berkualitas, termasuk pendidikan formal dan non formal yang berkualitas. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang tadi bisa dingendikakan oleh Bapak Bupati, agar generasi ke depan itu menjadi generasi yang cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Jadi ibaratnya membuat sebuah benda, peneliti adalah menciptakan cetakan yang kokoh di level PAUD inilah, dan pendidikan kesetaraan ini nanti dengan cetakan yang kokoh ini akan mampu melahirkan generasi yang hebat ke depan. Ya. Karena bangsa ini ke depan harus dikelola oleh generasi yang lebih hebat daripada kita saat ini. Ya Pak, Pak Risti terpilih secara aklamasi Pak. Harapannya Pak, sosok Pak Risti Pak. Ya, sosok Pak Risti, beliau adalah pribadi yang jujur, pribadi yang disiplin dan memiliki integritas. Kami percaya pada Pak Risti dan Pak Ristianto masih saya. Ya, Pak Risti. Pak Ristianto dan teman-teman, saya yakin 5 tahun ke depan dan seterusnya kelembagaan atau kepengurusan IP di Kabupaten Cilacap, Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Cilacap, dan output maupun outcome-nya bagi penciptaan generasi yang hebat, saya yakin optimis akan tercapai tujuan suatu saat kelak. Pak, satuan PAUD, TK dan seterusnya ada berapa ribu Pak? Ya, untuk di Cilacap ini untuk TK, PAUD ini kurang lebih ada 1000. Okay. Ya, termasuk kalau SD ada 975, terus swasta 1032. Untuk SMP ini adalah 196 negeri swasta, dan itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pedanda. Dan apakah itu di luar madrasah ya? Iya, kalau madrasah, sanawiyah, aliyah adalah di bawah kewenangan Kemenak. Kemenak ya. Pak, terima kasih Pak. Kami komitmen oleh amanah ini, dan kami senantiasa nanti akan berkolaborasi dengan stakeholder yang terkait untuk menciptakan goalnya yang akan datang generasi yang hebat ke depan. Dan ini diperlukan integritas, komitmen, dan kolaborasi di antara stakeholder yang terkait. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal. Cilacap terkini, Musda 4 Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Cilacap, aklamasi Ristianto SPTMM menjadi Ketua IP baru eksklusif Jurnal Media program Mlaku-Mlaku Bangun Desa. Musda 4 dilaksanakan di Taman Bangga Bangun Desa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji, Kepala Dinas P&K Kabupaten Cilacap, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap menghadiri agenda Musda 4 IP Kabupaten Cilacap. Anakku negeriku yang ku cinta.
tampil cakap mandiri, kebanggaan jiwa raga tingkatkan haki dan jaya, jujur tanggung jawab terpuji. Hormatilah semua warga, bekalilah karya nyata, masa depan damai sentosa. Majulah wahai pemilik Indonesia, bersatu padu selamanya. Semangat merah putih di dalam dada, pastikan pimpinan jaya. Cilacap, dengarlah panggilan mulia, tanah lahirmu menantimu, karya dan pengabdianmu. Laut biru sawah hijau, budayamu cermin sifatmu, tinggikan jati dirimu, berkaryalah di tanahmu, banggakan dirimu, bangun kota, bangun desa, niscaya sejahtera. Satukan karya dan cipta, mantapkan irama langkahmu, bangga bangun desa. Wahai putra putri Cilacap, dengarlah panggilan mulia, tanah lahirmu menantimu, karya dan pengabdianmu. Laut biru sawah hijau, jadikan pemacu selamatmu, budayamu cermin sifatmu, tinggikan jati dirimu, berkaryalah di tanahmu, banggakan dirimu, bangun kota. Agenda Musda 4 IPI Kabupaten Cilacap dibuka dengan lagu Indonesia Raya, Bangga Bangun Desa dan Mars IPI, dan selanjutnya doa oleh Eko Sartono SAG, pembaca doa Musda 4 IPI Kabupaten Cilacap. Ya Allah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ya Allah. Pada hari ini kami berhimpun bersama-sama, ya Allah. Curahkanlah keselamatan, keberkahan, dan barokah dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kemudahan kepada kami dalam segala urusan kami, dan berilah kemampuan yang muktadir. Berilah kepada kami kesuksesan pelaksanaan proses musyawarah daerah Ikatan Pendidik Indonesia Kabupaten Cilacap, sehingga bisa menghasilkan pemimpin dan pengurus yang amanah secara lahir dan amanah secara batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kemampuan dan Ketua Panitia Sudiarto SPD melaporkan agenda kegiatan Musda 4 dan nantinya adalah untuk memilih ketua baru. Maksud sebagai wahana demokrasi dan forum musyawarah tertinggi di tingkat kabupaten dalam pengambilan keputusan Ikatan Pendidik Indonesia. Tujuan: A. Pertanggungjawaban kepengurusan IPI Kabupaten Cilacap masa bakti 2015-2020. B. Menetapkan program kerja IPI Kabupaten Cilacap masa bakti 2020-2025. C. Memilih dan menetapkan ketua IPI Kabupaten Cilacap masa bakti 2020-2025. Romawi 3. Tema Musda keempat IPI Kabupaten Cilacap. Melalui Musda keempat IPI Kabupaten Cilacap tahun 2020, kita tingkatkan peran dan profesionalisme pemilih. Waktu dan tempat. Kami ulang, Romawi 4. Waktu. Sementara itu Ketua IPI Jawa Tengah Enceng Iswanto SIPMM berharap Musda 4 menjadikan
momentum organisasi untuk lebih dewasa dan siapapun yang terpilih untuk dapat mengemban amanah IPI Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Bapak Bupati Cilacap, yang saya hormati dan saya berteni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang saya hormati beserta perangkat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, dan yang saya hormati Ketua IPI Kabupaten Cilacap beserta anggotanya, dan kepada seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pelaksanaan Musda 4 IPI Kabupaten Cilacap berlangsung secara demokratis. Masing-masing wilayah distrik mengusulkan nama dan selanjutnya menunjuk Saudara Risdianto SPD MM menjadi Ketua baru IPI Kabupaten Cilacap. Dan hak suara yang bertugas. 1. Memeriksa mandat dan hak suara penilik PAUD dan Dikmas yang hadir ke Musda keempat IPI Kabupaten Cilacap tahun 2020. 2. Melaporkan hasilnya kepada Musda keempat IPI Kabupaten Cilacap tahun 2020. 2. Panitia beranggotakan sebanyak 3 orang mewakili 3 kecamatan yang tidak merangkap panitia pemeriksa keuangan. Yang ketiga, panitia pemeriksa mandat dan hak suara wajib menyelesaikan tugas sebelum sidang pemilihan dimulai. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji berharap ketua terpilih nantinya untuk menjadi pengawal Panglima Bangga Bangun Desa dan mengawal pilar pendidikan untuk maju di Kabupaten Cilacap. Para pengawas Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu sekalian yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bahagia sekali karena hari ini sehat. Saya lagi kadang berpikir akhir-akhir ini satu persatu adik saya, cucu itu dimakamkan di sana, ponakan, teman-teman yang menjabat satu persatu pamit pulang ke rahmatullah. Kita masih dikasih waktu, entah sampai kapan, tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Atas karunia-Nya, atas ridhonya, atas kasih-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita berusaha bersilaturahmi dalam musyawarah daerah, musda pengawas yang paling berharga, paling tinggi bukan harta, rezeki yang dikasih Allah, juga bukan jabatan, tapi sehat. Lebih tinggi lagi, mengakhiri permainan ini dengan husnul khotimah, itu lebih tinggi lagi. Nah, jadi sehat itu penting. Saya tahun 2011, saya waktu itu berat badan saya 97-98. Teman saya menjadi dokter, namanya Alexander Mio, di apotek farmasi di Jalan Dago Bandung, teman lama dulu di Bandung. Saya ketemu, oh kamu gendut sekali, wah ini sekali. Nah terus kamu besok bisa kena jantung, defisit, asam urat dan lain-lain. Saya pikir apa betul? Ternyata di lab di laboratorium itu saya semuanya tinggi. Maka saya pergi ke Singapura, di Mount Elizabeth, saya ketemu dengan Profesor Chu. Nah, dia menyampaikan, dia umurnya 87 tahun,
Tapi seperti umur 65-60. Kenapa? Saya pertama, ini tip dulu. Saya pertama disuruh kalau mau menurunkan berat badan dengan apa? Dengan sedot lemak. Resikonya sakit. Saya nggak pilih itu. Terus yang kedua, potong usus 12 jari. Kalau sudah kurus, ya bisa gemuk dan sering ke belakang. Dan itu akan timbul banyak penyakit. Yang ketiga adalah dengan obat, diinjeksi, suntik. Itu akan kena ginjal. Tapi ada cara dengan olahraga. Olahraga apa yang kamu suka? Saya setiap ada masalah di kantor dan di mana saja, saya selalu membuka dompet dan saya pandang istri saya. Dan masalah itu pasti selesai. Jadi trik juga, pasti selesai. Terus teman saya ngomong, ada Pak Sekda, asisten, termasuk Pak Satpoko itu ngomong, kok romantis sekali Pak? Iya, kenapa bisa selesai? Ternyata masalah di kantor dan lain-lain tidak seberapa dengan masalah istri. Saya melakukan itu. Jadi pertama adalah pikiran, yang kedua adalah istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup itu bukan masalah tidurnya lama, tapi kualitas tidur. Nah ini penting. Nah yang kualitas tidur ini, yang ketiga adalah bagaimana cara makan, asupan itu, cara hidup. Itu dulu sering tidak mengendalikan. Jadi penting sekali. Saya dikasih tip oleh Profesor Chu di Mount Elizabeth, Singapura. Itu satu. Jadi setiap hari itu kita makan itu cukup pisang, boleh, tomat boleh. Kalau istri saya alpukat tanpa dihitung. Tapi setelah makan 3 jam tidak boleh makan apapun kecuali air putih. Setelah itu makan siang boleh banyak. Tapi makan nasi terakhir jam 5 sore. Setelah itu boleh makanan yang lain. 3 jam sebelum tidur tidak boleh makan apa-apa. Nah itulah. Nah kalau sudah itu baru boleh Anda olahraga. Nah olahraga itu, jadi dengan seperti itu saya bisa menurunkan berat badan 20 kilo dari 98 menjadi 78 selama 30 bulan. Jadi belum terlambat. Nah inilah untuk saya. Setelah itu saya tiap bulan saya check up, 3 bulan saya general check up. Ternyata semuanya baik. Saya baik, semua jadi badan yang dulu gemuk. Saya di usia 66 tahun, saya udah 66 tahun. Ternyata saya tiap hari sekarang jalan tidak kurang dari 10 kilo. Saya waktunya pakai waktu. Ya? Enggak setuju nggak ibu-ibu kayak gitu? Bapaknya itu cuma pakai saudara sekalian, tapi nggak pernah ngasih uang, itu yang salah. Kalau saya saya terima kasih. Ini rumah ini saya 66 tahun yang lalu saya dilahirkan di sana. Rumah itu masih ukurannya sama, 8 kali 16, jadi nggak diubah. Ini masjid juga sama. Ini semua adalah warisan dari kakek nenek saya. Saya lagi aneh dulu, kenapa kakak saya dikasih warisan di pinggir jalan sana, adik saya. Tapi kenapa saya di tempat yang seperti ini? Dijelasin bahwa kamu dulu lahir di sini dan umur 1 tahun kamu meninggal di sini. Maka umur 1 tahun saya
di Yasin, baca Al-Quran, karena nggak ada dokter dan saya sembuh. Nah, saya bisa hidup. Padahal sudah disiapkan makam. Nah, untuk itu saya siapkan makam di sini sama istri saya. Karena besok saya mau pulang ke keluarga, pulang ke masyarakat dan pulang ke rahmatullah. Tapi waktu saya menyiapkan ternyata cucu saya duluan yang mati. Subhanallah. Nah ini ternyata saya jadi pengusaha dari dulu sampai hari ini. Saya setelah banyak, ternyata anak-anak saya nggak mau ada yang mau menerima hasil saya kerja. Semuanya menolak, termasuk tempat ini. Tempat ini seluas 6,7 hektar di sana, tapi ini Pak Satmoko saya tugasi karena ini akan sudah diwakafkan untuk pendidikan ke depan. Kenapa diwakafkan? Karena anak saya pertama nggak ada yang mau menerimanya. Kedua, saya besok mau makan di sini, dia besok disinilah taman siswa, taman untuk pendidikan, orang belajar mengaji, belajar baca Quran, belajar ini. Karena saya sudah mempersiapkan generasi ke depan, yaitu saya sudah ngirim anak yang ke Mesir 5, termasuk ke Soim, sekarang juga lagi ngambil S3, ada Huda itu anaknya ke Imam Mahdi, ada banyak, dan semuanya nanti akan berkumpul di sini. Dan juga saya sudah menyekolahkan anak yang hafid Quran 11 di kedokteran, dan ini tinggal 1 karena saya besok tahun depan pensiun. Jadi alhamdulillah nanti anak-anak ini. Nah, kalau saya hari ini sangat sibuk sekali sampai saya meninggalkan acaranya Dandim, Kapolres, dan juga banyak ada acara di pendopo karena saya cinta kepada dunia pendidikan. Kenapa seperti itu? Jadi, kalau kita kemarin refleksi di 28 Oktober, Pak Tato, berani berapa sehari? Saya ngomong 25.000, tapi Kapolres sama Dandim 40.000. Ternyata sehari bisa 38.000. Dan sekarang sudah 53%. Insya Allah minggu depan, besok kita sudah masuk ke level 2. Karena angka kematian Quran ada ini. Tapi jangan lengah lagi. Dan ini penting sekali ini. Jangan lengah lagi, nggak boleh lengah lagi. Ayo. Jadi bagaimana insan-insan pendidik, para penilik sukses ini yang bisa adaptasi dengan lingkungannya, adaptasi dengan COVID, adaptasi semua. Pertama adalah kolaborasi. Ini penting. Kolaborasi ini kalau pentingnya saya dalam dunia dagang maupun politik ini bisa sukses ketika kita ada sensori, bisa ada yang ngirim sinyal apapun, bisa kita saring, kita sensor ini baik atau tidak. Ini dunia pendidikan harus seperti itu. Jadi disensor ini yang baik atau enggak. Karena apa? Sekarang itu dengan adanya gadget ini kan semua masuk. Nah inilah pemilik yang harus bisa mensensor dunia pendidikan seperti itu. Yang kedua adalah sinkron. Bisa kita sinkron. Sinkron itu bisa nyambung, bisa ini. Tapi yang ketiga adalah spontanitas. Orang yang ada masalah bisa cepat menangani. Contohnya ini saya di sekolahan saya ada ini, di wilayah kita ada ini ada masalah. Terus temennya, oh udah kamu bisa dengan cara ini, dengan itu. Semuanya sekarang sudah ada virtual meeting, sudah ada Zoom dan lain-lain, bisa gampang.
Terus ada lagi whiteboards, itu yang bisa Anda di papan dengan jarak jauh bisa mencoret ini. Tapi yang ketiga yaitu apa? Bisa office, virtual office. Ini yang kantornya bisa satu. Mungkin nanti melalui Corvil satu. Nah, inilah dunia teknologi, bahwa teknologi seperti ini untuk memangkas jarak, untuk memangkas waktu. Jadi tidak perlu berjelajah kemana, kita selesaikan di sini. Itulah tugas Corvil. Nah, inilah namanya sinkronisasi, sinkronis itu untuk nyambung untuk ini. Jadi nanti masalah-masalah bisa diselesaikan secara spontan. Penting. Nanti yang lain-lain saya sudah, terima kasih. Saya lihat saudara-saudara sekalian hari ini sehat. Saya bahagia. Jadi pertama tadi apa? Sehat ya. Hal-hal sehat, dan juga tak kasih tahu semua, dan juga bagaimana cara sekolah nanti ini. Jadi saya lagi kenapa bangga Bangun Desa? Kebudayaan, patok-patok budaya inilah yang harus kamu pertahankan. Jangan hilanglah ngomong Jawane, ngomong Cilacape. Kalau perlu ya. Dalam wawancara eksklusif jurnal media, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji berharap Nahkoda Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Cilacap menjadi nahkoda pertama dalam pilar pendidikan Bangga Bangun Desa. Harapannya dari Pak Bupati dengan terpilihnya pimpinan baru ini gimana Pak? Jadi begini, ini kita yang dihadapi saat ini, bagaimana kita menyikapi dalam suasana pandemi COVID. Ini orang-orang kita itu kebanyakan itu setelah membaca buku motivasi apa saja itu tidak pernah berubahnya setelah cilaka. Nah, maka dalam situasi seperti ini hanya orang-orang yang mempunyai future itu orang yang mempunyai pandangan masa depan, yaitu pertama harus bisa menguasai teknologi. Kalau menguasai teknologi, itulah orang yang akan menang dalam kehidupan. Jelas itu ya. Nah, sekarang orang-orang yang teknologi itu tidak cukup, belajar saja tidak cukup, tapi bagaimana anak-anak muda ke depan, anak-anak yang mempunyai inovasi, kreatif, gagasan, eksperimen, ya itu harus ditingkatkan itu. Karena apa? Yang orang mempunyai inovasi, kreatif itu hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan tidak bisa. Nah, disinilah dengan tadi ikatan penilik sekolah di Kabupaten Cilacap, ini tantangan ke depan. Tantangan ke depan ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada kata, yaitu satu kata, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini apa? Kolaborasi ini adalah untuk tidak bisa, walaupun sekarang ada dunia namanya Zoom meeting, ada namanya office virtual, ada namanya Blackboard. Itu tidak bisa. Jadi sekolah ada work from home, study from home, learn from home, itu tidak bisa. Hanya dilakukan itu. Tapi ada satu bentuk sosial, saling kerjasama, kolaborasi. Anak-anak ini, anak-anak muda, anak-anak sekolah ke depan itu bukan hanya pandai membaca, telah membaca buku lewat
virtual, lewat ini, itu ada harus sosialisasi sosialnya. Tingkat sosialnya itu adalah bagaimana kita kerjasama, mengerjakan PR bersama, hubungan dengan masyarakat. Terus itu yang tidak bisa dilakukan hanya melalui Zoom meeting virtual. Nah, inilah pentingnya mempersiapkan masa depan. Jadi masa depan ini ditentukan oleh hari ini bagaimana para pendidik ini sukses atau tidak. Ini yang penting itu ditentukan. Jadi kepala-kepala sekolah, kepala guru, orwil, penilik, pengawas, semua itu harus kolaborasi, kerjasama, sama-sama bekerja untuk memajukan pendidikan ke depan sebagai tantangan zaman. Itu harus itu diambil. Nah, di sini kan ada namanya ekstrakurikuler, praktek. Nah, tantangan ke depan orang itu bukan hanya pandai berteori, hanya pandai sekolah, hanya pandai nulis, tapi bagaimana kompetensi hidup di masyarakat. Karena ini kalau yang diam sekarang tidak punya inovasi kreatif, ini akan miskin, cepat mati karena miskin, bodoh. Ini ditantang loh saat ini. Nah, inilah tugas paling berat pemerintah Kabupaten Cilacap untuk Cilacap to be Singapore of Java. Cilacap menjadi bangga bangun desa. Ini adalah pendidikan. Maka begitu pendidikan sukses, maka Cilacap jaya. Indonesia merdeka dengan sesungguhnya. Ini penting. Lah disinilah bangga bangun desa, pendidikan, kesehatan. Begitu pendidikan sukses, kesehatan sehat, maka ekonomi akan ikut. Budaya tidak bisa tergeser. Ini harus tidak bisa dipisahkan, itu 4 pilar itu. Nggak ada pisah-pisahan dalam hal ini. Penting. Nah, saya mengajak kepada masyarakat, kalau ingin anaknya sukses sekolah, tidak ada biaya, pemerintah yang biayai. Dan pemerintah tidak ada yang biayai, saya ada CSR. Ada pejabat-pejabat yang sudah kaya, anak-anaknya maju, tak tarik semua. Dan ini sudah berjalan. Cuma mereka memang tidak mau, saya membiayai, saya nggak mau. Ini ada teman saya, pejabat, kenapa nggak mau? Ini saya ingin dicatat oleh malaikat untuk ila tariqil jannah, stairway to heaven. Nah, ini bagus. Nah, inilah saya perlu orang-orang yang sudah kaya, para ahlinya, para pejabat, ya, ilmuwan yang mau peduli terhadap anak-anak Cilacap ke depan untuk menjadi anak-anak yang berkualitas, berakhlakul karimah. Itu penting. Nah, ikatan penilik sekolah Kabupaten Cilacap, inilah tuntutan zaman. Inilah tugasmu, inilah ini. Kamu sudah terlanjur, saya sudah terlanjur menjadi bupati, maka selesaikan, tunaikan tugas bupati. Kamu sudah menjadi guru, tunaikan tugas guru. Sebagai ibadah, sebagai jalan masuk surga kelak. Bangga bangun desa. Pak, satu lagi, ini mungkin kaitannya dengan bangga bangun desa tadi, karena Pak, pilar pertama pendidikan, maka secara otomatis beban paling berat ada di pendidik. Bukan beban paling berat di pendidik, Tanggung jawab bukan, harus dididik. Bukan hanya tanggung jawab, harus dididik. Tolabul ngilmi faridotun ngala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi tulang Islam. Kristen pun sama, agama apapun sama. Ada teman saya di gereja, saya pernah mendengarkan, serahkan anakmu dari kamu lahir sampai 9 tahun, saya serahkan kembali. Karena anak yang lahir itu masih tanggung jawab orang tua. Artinya semua manusia di bumi ini yang lahir ke bumi ini adalah mendapat mandataris dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Tapi surat mandataris itu diserahkan setelah dididik. Maka pendidikan harga mati untuk menyerahkan SIM kepada pemiliknya.
Ini harus tahu. Nah, setelah diserahkan, tergantung anak ini. Kamu menjadi supir, good driver, atau menjadi passenger, penumpang. Kalau jadi supir, resikonya berat. Harus tahu jalan, pinter, tidak boleh ngantuk, tidak boleh makan, tidak boleh cilaka. Tapi kalau jadi penumpang, bisa marah-marah, bisa tidur, bisa ngantuk, bisa tidak tahu jalan. Kamu pilih mana? Nah, inilah kita sebagai orang tua wajib menyekolahkan anaknya sampai tuntas. Jadi kalau ada orang tua tidak peduli dengan pendidikan, perlu dipertanyakan, ini anakmu apa bukan? Ini anakmu apa bukan? Lah, di sekolah saya tidak cukup. Guru mengajarkan tidak cukup. Berapa jam dia sekolah. Tapi yang paling berat antara jarak dari sekolah sampai rumah. Ini yang paling berat. Ada apa di jalan? Ketemu siapa di jalan? Dengan siapa dia bergaul? Ini berat sekali. Nah, ini maka orang tua wajib harus bertanya. Tadi diajarkan apa kamu di sekolah? Ini yang wajib. Kamu ada PR apa? Kamu ada apa? Nah, kalau gurunya juga di sekolah sudah menyiapkan taman untuk bersekolah menyenangkan, gurunya menyenangkan, walaupun dia pulang, dia akan ingat apa pesan gurunya. Sekali lagi, kalau guru sudah menyiapkan taman, dulu taman siswa, taman belajar yang menyenangkan, gurunya bisa menyenangkan, anak ini akan ingat seumur hidupnya apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, yang lebih penting lagi, anak ini kan di rumah ini harus juga setelah dari sekolah kan harus pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah ini tugas orang tua untuk mendidik selanjutnya. Lah, inilah sampai dewasa. Jadi orang tua pun harus tetap terlibat dalam pendidikan anaknya. Kalau mencintai, menyayangi anaknya. Jadi kalau anaknya baik, anak pintar, soleh, pasti keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, walaupun ghafur. Udah, terima kasih. Selamat belajar. Tatap masa depan, persiapkan Agenda Musda 4 Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Cilacap diakhiri dengan prosesi pelantikan pengurus baru, ketua baru untuk memimpin Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Cilacap. Sukses, sukses, selamat dan sukses. Dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, saya senantiasa mematuhi segala ketentuan ADART Ikatan Penilik Indonesia serta keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Siap menjaga nama baik dan kehormatan Ikatan Penilik Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan Sani Arianto beserta tim liputan Jurnal Media, program Lakum Lakum Bangun Desa, like, subscribe, share, dan komen.